Tadi manakala saya melawat Lenggong Geopark, saya dibagi tahu bahwa sebenarnya di Lenggong ini pernah terjadi kiamat. Jadi kalau terjadi sekali lagi orang Lenggong tak terkejut sebab dah pernah terjadi. Tadi yang amat berhormat sudah menyampaikan kepada kita bahwa setahun lepas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Datuk Seri Samsul Anwar dah membagi tahu bahwa Ustaz Abdul Somad akan datang ke Lenggong, Perak, ingin bertemu dengan semua jamaah. Tapi mungkin ada yang terlupa disampaikan bahwa sebenarnya Datuk Seri bukan hanya ingin membawa Ustaz Somad ingin berjumpa dengan jamaah sekalian, tapi sebenarnya di balik itu semua ingin menunjukkan kepada Ustaz Abdul Somad bahwa ketika Gunung Merapi meletus beribu tahun yang lampau, yang menjadikan satu danau besar di Sumatera, Danau Toba, dan debunya sampai terbang ke India, dan debunya ada yang hinggap di Lenggong. Itulah yang sudah ditunjukkan ke saya tadi ketika saya dibawa melawat Lenggong Geopark. Ditunjukkan semua batu-batu, semua debu yang menggumpal ratusan tahun bahkan jutaan tahun lamanya, dan akhirnya sampailah ke negeri yang kita syukuri sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat. Mudah-mudahan nikmat alam yang indah kalau kita jaga, Allah akan mengekalkannya sampai akhirnya Allah akan membinasakan semua. Tadi manakala saya melawat Lenggong Geopark, saya dibagi tahu bahwa sebenarnya di Lenggong ini pernah terjadi kiamat. Jadi kalau terjadi sekali lagi orang Lenggong tak terkejut sebab dah pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjaga alam ini, wa ja'alna fawqakum sab'an shidada, kami jadikan di atas kamu ada 7 lapis binaan shidada yang kokoh dan kuat. Itulah yang disebut dengan lapisan ozon. Tapi sampai masanya nanti lapisan ini akan terkoyak, maka semua batu-batu meteor yang ada di langit akan jatuh ke bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, idza sama'um fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet yang ada di atas bertembung, wa idzal biharu fujirat, lautan akan diledakkan, diletupkan, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat, ketika itu semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah, dan ketika itu tiada siapa yang boleh menolong kita. Kalau hari ini kita ditolong oleh saudara, ayah, bunda, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu saudara kandung pun lari, wa ummihi wa abih, ibu lari dari anak, wa abih, ayah kandung pun lari dari suami, dari istri, dari keluarga, wa sahibatihi wa bani, istri, anak-anak semuanya akan meninggalkan. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Rupanya kalau terjadi hari kiamat itu bukan cuma manusia mati. Kalau dah terjadi kiamat bukan cuma manusia mati, Mike pun ikut mati juga. Begitulah dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dulu Semenanjung ini dengan Sumatera ini bersatu. Yang sekarang bila kita tengok map, Google Map, Semenanjung di atas, Sumatera di bawah. Tapi sebenarnya dulu bersatu. Mana bukti bahwa Semenanjung dengan Sumatera ini dulu satu? Ikan yang ada di Semenanjung ada juga di Sumatera. Tadi bila sampai ke Tasik, saya tanya, banyak orang memancing, apa ikan yang paling famous? Ikan toman. Itu ada juga tempat saya. Zaman dulu orang takut toman-toman besar. Bila tangan masukkan ke tasik, ke danau, awas tangan boleh digigit toman. Budak kecil pun boleh ditangkap toman.
Sekarang toman ditangkap orang, habis semua. Maka tak mungkin haiwan itu boleh berkembang kalau tanahnya tak menyatu, lalu kemudian terpisahkan. Begitu juga dengan orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung, satu puak, satu suku dengan yang ada di Pulau Sumatera dan yang ada di Borneo, lalu kemudian terpisahkan. Tapi sebenarnya tanah boleh terpisah, negeri boleh terpisah, tapi kita diikat oleh satu ikatan yang amat sangat kuat. Itulah dia ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah," kalau kamu sudah mau mati, sakit, tua, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, pokok kurma yang masih kecil. Kata Nabi, kalaupun kamu sudah mau mati, falyurisha, tanamlah. Kenapa kita disuruh menanam pokok kurma padahal kita sudah mau mati? Kita tidak akan bernaung di bawah pokok kurma yang rindang, rimbun. Kita tidak akan mungkin makan buahnya sebab kita dah nak mati. Kenapa Nabi suruh tanamkan? Sebab dalam Islam diajarkan, bila kita tanam, yang dapat manisnya orang lain, tapi kita mendapatkan amal jariah. Maka kita disuruh menjaga alam semesta yang cantik dan indah. Itulah tadi yang dikatakan oleh yang berhormat Datuk Seri. Kata beliau, Ustaz Somad, cuba tengok sekeliling. Kita ini sedang berada di lembah. Di keliling Ustaz ada gunung-gunung, bukit-bukit yang cantik dan indah. Di hadapan Ustaz ada tasik. Maka semua ini terjaga, terpelihara. Di tempat saya sebagian hutan ini sudah habis. Susah ingin menunjukkan kepada anak-anak kita, ini ada pokok kulim, ini ada pokok kayu besi, ini ada pokok macam-macam pokok kayu. Sebab apa? Sebab pokok kayu sudah berganti dengan kelapa sawit. Alhamdulillah, hutan masih terjaga, hutan masih terpelihara. Masa cuti sekolah, masa weekend, ada orang yang membawa anak pergi ke mall, tidak salah, berjalan-jalan, menikmati masa yang indah. Tapi anak-anak kita perlu kita bawa ke hutan untuk melihat masa lalu. Maka tadi saya diperlihatkan, ditunjukkan gambar di Geopark bagaimana anak-anak dibawa untuk menengok masa batu. Zaman dulu orang belum lagi mengenal besi, menggunakan batu sebagai kapak. Jadi kalau anak-anak kita tahu bagaimana susahnya masa lampau, dia akan mensyukuri nikmat yang ada sekarang. Kebanyakan anak-anak sekarang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab semuanya mudah, semuanya di hadapan mata. Tapi bila kita tunjukkan macam mana hidup di kampung, macam mana duduk di rumah kayu, macam mana di hutan, macam mana memancing, maka apa yang dilakukan di Lenggong Geopark ini adalah pendidikan yang amat sangat baik. Maka pada musim cuti sekolah, pada masa weekend, kita bawa anak, kita bawa family, kita bawa keluarga semua untuk melihat masa lalu. Bila tadi saya diperlihatkan pecahan batu-batu, pecahan masa lalu, apakah betul dunia ini sudah tua ratusan ribu tahun lampau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah selalu diterjemahkan sebagai pemimpin, tapi bila kita tengok makna lain daripada kata khalifah, Nabi Muhammad SAW meninggal, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu dipanggil dengan khalifah. Seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, bila dia tak datang, maka penggantinya adalah khalifah. Ini adalah khalifah. Khalifah makna lain daripada pemimpin adalah pengganti. Maka ketika Nabi SAW meninggal, digantikan kepemimpinan itu oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Seorang syekh mursyid bila dia tidak datang, yang memimpin zikir adalah Khalifah. Maka Allah mengatakan,
aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Jadi kalau kita ini khalifah, kita pengganti, ada yang menggantikan kita. Siapa yang menggantikan? Khalifah manusia. Siapa yang digantikan? Yang digantikan adalah makhluk yang lebih tua daripada kita. Setiap kali Allah menyebut kita, maka yang disebut bukan kita dulu, tapi makhluk yang lebih tua itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin lebih dulu daripada manusia. Qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kalau berkumpul jin dan manusia, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi memang kita last kali datang ke dunia. Ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga. Ini tempat kita sementara. Jadi dunia ini sebenarnya sudah tua. Sebelum kita datang sudah ada makhluk sebelum kita. Jadi tidak mustahil apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu bumi, geologi, bahwa dunia ini sudah tua, bahwa batu-batunya berumur 100 tahun, bahkan 1.000.000 tahun. Tidak salah. Tapi kita datang belakangan. Kita memang dikirim Allah untuk menjaga alam semesta. Kalau dunia ini hanya diisi oleh haiwan, dunia tidak maju. Tapi bila dunia ini diisi oleh manusia, manusia yang menjadi khalifah, maka dunia ini menjadi maju. Sejahat-jahatnya gajah, gajah hanya mencabut 2-3 pokok kayu. Tapi kalau manusia menjadi jahat, dia boleh menghancurkan hutan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerosakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan, bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia. Maka manusia yang jahat diberikan Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan manusia yang baik untuk menjaga alam semesta, supaya dunia tidak rosak, supaya lautan tidak kotor, supaya hutan tetap terjaga. Maka kalau ada orang yang memotong pokok kayu, kata Nabi SAW, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Kalau satu pokok sidir saja dipotong, tersungkur kepala dalam api neraka, bagaimana dengan orang yang menghantam, menghabiskan hutan sehingga tak tersisa lagi untuk anak-anak di masa akan datang. Saya beberapa kali bila datang masa musim panas, hutan terbakar, jerebu di mana-mana, saya diminta untuk menjadi khatib salat istisqa, minta hujan. Saya kalau tazkirah menyambut 1 Muharram, tazkirah Maulidur Rasul, tazkirah Isra Mi'raj, tazkirah Nuzul Quran, saya datang. Tapi kalau untuk menjadi imam dan khatib istisqa, belum pernah sekalipun saya mahu. Bila saya ditanya, kenapa Ustaz tidak mau jadi imam dan khatib istisqa? Ada 2 alasan. Yang pertama, bila hujan tak turun, yang disalahkan imam dan khatib. Yang kedua, kenapa saya tak mahu jadi imam dan khatib istisqa? Sebab orang yang memotong hutan ikut juga dia sembahyang istisqa. Padahal orang yang berdosa bukan hanya yang minum khamar, orang yang berdosa bukan hanya yang maaf berzina dan berjudi, tapi ada dosa ketika sudah merusak alam semesta. Orang yang berzina, mohon maaf, yang dia rusak hanya 1 perempuan. Orang yang minum khamar, mohon maaf, yang dia rusak hanya diri dia saja. Tapi orang yang merusak hutan, maka gunung-gunung tidak lagi mampu menahan air hujan, banjir pun datang, dan pokok-pokok kayu tumbang, haiwan-haiwan, burung-burung tak boleh lagi bersarang. Dia sudah merusakkan alam. Orang selalu menyangka dosa itu innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Tapi sebenarnya dosa yang lain, yaitu merusak alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke atas dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, supaya kita menjaga. Alhamdulillah, di Lenggong saya menengok pokok kayu terjaga, hutan terjaga, burung-burung dijaga. Bahkan orang-orang yang datang dari kota masa cuti sekolah, weekend, datang untuk menengok. Maka datanglah manusia berkumpul bersama, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat
lalu kemudian dia mengambil anak burung, selepas itu dia bawa ke rumah. Maka kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat anak-anak burung ini akan menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah memisahkan anak burung dengan induk burung. Kita tidak boleh mengganggu haiwan sebab mereka juga sama seperti kita. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua hewan yang melata di atas muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka juga adalah makhluk, mereka juga adalah ummah sama seperti kamu. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, bila pemimpin adil, maka dia tidak hanya menjaga manusia, bukan menjaga pokok kayu, tapi juga semut-semut pun terjaga. Nabi Sulaiman melarang tenteranya untuk berjalan. Wahai pasukan tentera, berhenti kamu sekejap. Kenapa? Karena aku mendengar sayup-sayup terdengar. Panglima semut berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu sebelum pasukan tentera Sulaiman lalu. Nanti mereka tidak tahu mereka akan menginjak kamu. Pemimpin yang adil dan amanah tidak hanya menjaga manusia, tapi juga menjaga hutan, menjaga pokok kayu, menjaga burung-burung, menjaga alam semesta, menjaga semut supaya tidak ada yang mati, tidak ada yang teraniaya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan terjaga, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan disoal, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampai ke Perak, sudah melihat Lenggong Geopark, tempat terjaganya tasik, terjaganya gunung, terjaga pokok kayu. Mudah-mudahan apa yang kita jaga hari ini boleh kita wariskan, ditengok oleh anak cucu kita di masa akan datang, insya Allah. Masa sebelum keluar dari Lenggong Geopark tadi, di pintu sebelum keluar tu saya menengok ada tidak hanya setakat menjaga pokok kayu, burung-burung dan batu-batu, tapi juga ada dijaga makanan-makanan, lengkap dengan pekasamnya pun terjaga juga. Sebab sekarang ni banyak makanan-makanan yang datang dari luar negara, sehingga anak-anak cucu tak tahu lagi apa yang dimakan oleh nenek moyang masa lampau, tak lagi tahu apa makanan, semua makanan daripada luar. Maka hari ini saya menengok terjaga, terpelihara. Maka puan-puan, maka dia boleh memasak ini, dia tunjukkan kepada anaknya, ini ada namanya siput, ini ada di dalam, ditunjukkan inilah siput yang ribuan tahun sudah menjadi batu. Kalau yang ini siput yang sudah masuk ke dalam gulai santan. Maka semua terjaga, terpelihara. Tapi menjaga makhluk Allah yang lebih hebat lagi adalah menjaga keyakinan. Sekarang ini orang boleh menonton YouTube dengan berbagai macam channelnya. Ada orang yang bangga dengan minum khamarnya, ada podcast orang membahaskan apa yang awak minum, bagaimana rasanya mabuk, tak terkendali lagi dunia. Semua boleh berbicara. Zaman dulu seorang ulama melarang muridnya, jangan baca kitab ini, jangan tonton ini, jangan dengarkan si fulan. Tapi hari ini semua orang boleh menonton, boleh mendengar, boleh membaca apa yang dia baca. Kalau saya bersama dengan para pelajar-pelajar penuntut, lalu saya katakan jangan baca kitab ini, maka mereka akan bertanya, apa nama judul tajuk kitab itu Ustaz? Kitabnya Mafhumun Nas. Jangan baca kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh orang yang liberal. Mereka terus saja akan tulis di google.com, mereka akan dapat PDF, dia akan download, dia akan baca. Maka yang paling penting daripada menjaga pokok kayu, menjaga burung, menjaga tasik, menjaga hutan, maka menjaga fikiran manusia. Menjaga fikiran manusia dari virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19, virus bernama atheist, tak percaya kepada Tuhan. Alhamdulillah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan akidah Asy'ariyah, kalau satu Asy'ari, kalau jamaknya Asy'ariyah, maka mereka sudah susunkan yang disebut dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah,
qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada setengah orang mengolok-olok, mengejek Asy'ariyah. Kenapa sifat 20? Sifat Allah tak boleh terhad, dibataskan hanya pada 20. Maka sebenarnya Asy'ariyah menyusun sifat 20 bukan sebagai had batasan, tapi 20 sifat inilah yang akan mengcounter, yang akan membebaskan manusia dari pengakuan Tuhan, baik yang mengatakan ada Tuhan maupun yang mengatakan tak ada Tuhan. Bagi ateis yang mengatakan tak ada Tuhan, maka terbantahlah dia dengan sifat yang pertama, wujud. Wujud, ada Tuhan, wajibul wujud, dia wajib ada. Mana makna bukti dia ada? Dia ada sebab ada alam semesta. Mustahil alam ini ada kalau dia tidak ada. Maka adanya alam ini menunjukkan bahwa yang mengadakan alam ini dari tidak ada menjadi ada, maka dia adalah maha ada. Itulah dia wujud. Lalu selepas orang percaya kepada Tuhan, orang akan mempertuhankan manusia. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara mengatakan Al-Masih adalah Tuhan. Maka dibantah dengan sifat yang kedua, qidam. Qidam artinya tidak berawal. Uzair berawal, ada ayahnya, ada ibunya, dia lahir, maka ada awalnya. Isa tidak berayah, tapi dia beribu, dia dikandung, dia lahir, ada masa kanak-kanak, maka dia berawal, maka dia bukan Tuhan. Qidam, wujud, qidam. Lalu kemudian kalau Isa tidak berayah boleh dikatakan Tuhan, maka kalau begitu Adam lebih layak dikatakan Tuhan kerana dia tidak berayah dan tidak beribu. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Keberadaan Isa sama macam Adam. Tak susah bagi Allah untuk menciptakan Isa sebagaimana tak payah bagi Allah menciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu kemudian baqa, wujud wajib ada. Qidam dia tak berawal, baqa dia tak berakhir. Sesiapapun yang mengaku Tuhan, kalau dia berakhir, dia mati, dia tua, dia binasa, maka dia bukan Tuhan. Maka begitulah ulama yang cerdas menyusun sifat 20 untuk menafikan semua yang selain Allah. La ilaha illallah. Itu adalah natijahnya, itu hasilnya. Tapi bagaimana kita boleh sampai kepada la ilaha illallah? Itu melalui sifat 20. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan ada, tapi Tuhan itu duduk, Tuhan itu boleh ditunjuk, Tuhan itu di atas? Maka kata Imam At-Tahawi dari kalangan salaf, Allah munazzahun anil jihati sitti. Allah maha suci dari 6 arah. Dia bukan di hadapan, dia bukan di belakang, dia tidak di atas, dia tidak di bawah, dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di dalam, dia tidak di luar. Dia sudah ada sebelum alam ada. Kalau sebelum alam ada dia sudah ada, lalu dia menciptakan alam, dia berpindah ke alam, maka berarti dia sama dengan alam. Itulah maka masuklah sifat yang keempat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan yang baharu. Ustaz Abdul Somad tadi berada di Tasik, selepas itu dia naik duduk di atas kerusi, selepas itu dia tegak di atas tangga, dia berpindah. Maka Allah Ta'ala tak berpindah. Kalau berpindah berarti dia bukan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aras. Selepas dia ciptakan aras, lalu dia berpindah dari tempat sebelum ada aras, dia duduk di atas aras. Istaqarra, menetap di atas aras. Jalasa, dan duduk di atas aras. Maka ini adalah akidah yang fasidah, akidah yang rosak. Kenapa? Karena Allah tidak menyatu dengan alam. Dia bukan di dalam alam, dia bukan di luar alam. Allah maujud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Tempat itu baharu, aras itu baharu. Jadi kalau Allah berdiam pada baharu, maka Allah terbantahkan. Itulah dia sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, dia tak berhajat kepada aras. Allah menciptakan aras
bukan sebagai tempat duduk dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Wa huwal azizul hakim. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia agung dan mulia, dialah segala-galanya. Itulah yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau selamat akidah anak-anak kita di akhir zaman, maka mesti kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, karena mereka inilah yang menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sistematik. Apakah pada masa Nabi sudah ada fiqh? Ada fiqh. Aisyah ahli fiqh, sahabat Nabi pun ahli fiqh, tapi fiqh yang tersusun secara rapi, disusun oleh para ulama mazhab. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kita mesti ikut sifat 20, mesti belajar kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Samalah seperti orang yang mengatakan kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kembali kepada hadis Nabi? Iya. Kamu berjumpa dengan Nabi? Tidak. Lalu kamu mengambil hadis dari siapa? Saya mengambil hadis dari Sahih Al-Bukhari, mengambil hadis dari Sahih Muslim, mengambil hadis dari Sunan Abi Daud, dari Sunan Tirmidzi, dari Sunan Nasai, dari Sunan Ibnu Majah, dari Muwatta Malik, dari Sunan Ad-Darimi, dari Musnad Al-Hakim, dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa maknanya? Mengambil kepada para ulama. Kalau dalam hadis kita ambil Sahih Bukhari, maka dalam akidah kita ambil Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dalam bidang fiqh kita ambil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang akhlak kita ambil Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah dia rumus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sila tonton YouTube, boleh mengaji di YouTube, boleh, tapi yang pertama yakinkan dalam hati, mesti cari tahu bahwa ustaz, bahwa tuan guru yang kita tonton di YouTube itu adalah memang dia ada di alam nyata. Sebab sekarang ini banyak yang kita tonton di YouTube rupanya ada, tapi sebenarnya dia bukan manusia, dia adalah AI. Tadi siang saya dah tanya pada AI, siapakah Abdul Somad? AI jawab, semua jawab tak betul. Saya screenshot, saya upload di Instagram, saya tulis komen. Kalau kita tak tulis tentang diri kita, maka AI akan jawab sesuka hati dia. Maka itulah perlunya kita lagi kembali kepada Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Suatu hari datang 2 orang tamu ke rumah saya. Selepas dia bertanya tentang masalah agama, lalu dia tanya masalah-masalah ubat. Kata saya bukan tukang jual ubat. Selepas itu dia tunjukkan, ini saya tonton Ustadz ada cerita pasal masalah ubat. Saya kata ini bukan saya, tapi mukanya muka Ustadz, memang muka saya, suara-suara saya, tapi saya tak pernah cakap macam ini. Siapa ini? Ini adalah AI. Maka kita pastikan bahwa orang yang kita tonton ini memang manusia, yang dia sampaikan itu memang betul. Orang yang selalu ikuti kajian Ustaz Abdul Somad, dia boleh bezakan mana Ustaz yang original, mana Ustaz yang AI. Yang kedua, setelah kita pastikan bahwa ini memang manusia, dia mestilah manusia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ambil ilmu daripada Syiah, jangan ambil daripada Qadariyah, jangan ambil daripada Jabariyah, jangan ambil daripada Mu'tazilah, jangan ambil daripada Wahabiyah, jangan ambil daripada liberal, jangan ambil daripada atheist, jangan ambil daripada agnostik. Ambillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya 3. Dalam bidang akidah dia ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dalam bidang fiqh dia ikut dalam mazhab. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Azhari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah, kalau tidak Imam Ash'ari, dia Imam Maturidi. Kita di Asia Tenggara ini ikut pada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Sedangkan saudara kita yang ada di Uzbekistan, yang ada di Turki, itu sebagiannya ikut pada Imam Maturidi. Lalu kemudian dalam fiqh dia bermazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah.
Mazhab kedua Imam Maliki, meninggal 179 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Mazhab yang keempat Imam Hambali, Ahmad bin Ambal, makamnya di Baghdad, meninggal 204 Hijrah. Meninggal 241 Hijrah. Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad bin Ambali 241 Hijrah. Maknanya hubungan mereka sangat jauh, tapi mereka adalah hubungan guru dan murid. Imam Ahmad bin Ambal berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, walaupun ada beberapa perbezaan. Dan kita di Asia Tenggara mengikuti imam yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlak, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari hasad dengki, kita ikut kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka kalau datang yang mengajarkan tasawuf, maka tasawuf, standard tasawuf kita adalah tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Selepas itu diteruskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka saya selalu sampaikan, imam masjid, para khatib, guru agama Islam, maka paling tidak dalam sepekan ajarkanlah 3 di masjid. Akidah sifat 20, fiqh mazhab Syafi'i, dari kitab yang paling kecil Matan Takrib, baca syarahnya Fathul Qarib, baca Fathul Qarib pun jadilah. Selepas itu dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, maka akhlak ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kitab Ihya Ulumuddin terlalu besar, 4 juzuk 4 jilid, maka sudah diringkaskan oleh Habib Umar bin Hafiz, atau yang dikhulasahkan, disingkatkan, diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dulu kami di pondok baca kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Kalau yang 3 ini terjaga, maka insya Allah terjaga alam, terjaga pokok kayu, terjaga tasik, terjaga danau, terjaga kayu-kayu dan batu-batu, maka terjagalah fikiran manusia. Sebab manusia ini kalau tidak kita jaga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia boleh terpesong dalam ekstrim. Apa itu? Takfiri, mengkafirkan orang. Ada 3 simpang yang kita tak boleh berjumpa dengan kelompok-kelompok ekstrim. Yang pertama, kalau berbeza pendapat, maka orang itu disebut sebagai pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dhalalah, kalau sudah dhalalah finnar. Padahal ini masalah khilafiyah. Masalah melafazkan niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Masalah melafazkan niat puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masalah mentakzimkan Nabi dengan Maulidur Rasul, membaca Maulid Al-Barzanji, membaca Maulid Simtud Durar, membaca Maulid Ad-Daibai, membaca Maulid Burdah, maka ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, apa kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakat, dan kita berlapang dada menerima perbezaan. Tapi mereka yang takfiri tak boleh berbeza. Kalau berbeza, maka berbeza dengan dia berarti pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dhalalah. Kalau sudah dhalalah, finnar. Maka hati-hati yang suka kepada membid'ahkan. Ahlul bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Maulidur Rasul bid'ah, mengatakan Sayyidina bid'ah, menambahkan lafaz Sayyidina bid'ah. Maka ketika engkau mengatakan bid'ah kepada saudaramu, berarti engkau sudah mengatakan hai pelaku bid'ah, hai dhalalah, hai finnar, masuk ke dalam neraka jahanam. Simpang kedua yang kita tak boleh bersama dengan takfiri adalah memusyrikkan orang beriman. Mereka mengatakan siapa saja yang bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan Imam Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, bertawassul dengan wali-wali Allah, maka orang yang bertawassul adalah syirik. Maka ketika saya mensyirikkan orang lain, berarti kita sama dengan mengatakan kamu adalah sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, karena sudah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masalah tawassul ini adalah pada bidang khilafiyah. Sebelum Nabi lahir mereka sudah bertawassul. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi kalau mereka berperang melawan orang kafir Bani Ghatafan, mereka bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Nabi yang akan kau kirim di akhir zaman, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Itulah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihun artinya talabul fath, minta menang, menangkan kami. Sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah bertawassul. Kalau sebelum ada boleh bertawassul, apalagi selepas dia ada. Nabi Muhammad sebelumnya tidak ada, lalu kemudian dia menjadi ada selepas tidak ada. Sesungguhnya zahirnya saja yang tidak ada, tapi batinnya dia tetap ada. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ada, untuk apa kita tegak di depan kuburnya dan berkata assalamu alayka ya Rasulullah? Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, bila dia balik dari berniaga, balik dari luar kota, dia tidak balik ke rumah menjumpai anak istrinya, tapi dia tegak di hadapan makam Rasulullah dan berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kita pun dalam sembahyang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah? Sesungguhnya orang yang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami bertawassul kepada engkau ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, berkat Syekh Abdullah Syattari. Mereka bukan bertawassul dengan jasadnya, mereka bertawassul dengan kemuliaannya. Tentang kewalian mereka, maka Imam An-Nawawi, imamnya ahli hadis, imamnya ahli fiqh, mengakui kewalian dan karamah-karamah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ketika saya berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepada engkau berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan menyembah kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan bertawassul kepada badannya, tapi bertawassul kepada amal solehnya dan kemuliaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau, memohonnya kepada Allah berkat kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad, ampunkanlah dosaku. Yang berdoa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selepas itu Nabi Adam berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepada engkau ya Allah, berkat Muhammad ampunkanlah dosaku. Muhammad belum ada wujudnya, belum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk darah, daging, badan. Belum lagi menikah Abdullah dengan Aminah, belum lagi menikah kakek datuknya, belum lagi menikah neneknya, tapi Adam sudah memohon menyebut namanya. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Allah bertanya, bukankah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Allah ingin bagi tahu pada sesiapa saja yang tak tahu. Hai Adam, ketika engkau berdoa, nama siapa yang kau sebut? Kata Adam, yang kau sebut adalah nama Muhammad. Siapa Muhammad? Kata Adam, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan, kau hembuskan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan aku menengok memandang ada nama engkau bersanding dengan namanya di tiang arash, dan nama itu adalah nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Abdul Somad menyebut Sayyidina? Bukan saya yang menambah, yang menyebut Sayyidi itu adalah dia sendiri. Nabi Muhammad sendiri yang berkata, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid, pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka kita tidak menyebut namanya karena adab, karena akhlak kepada dia. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa disebut maulana? Karena Nabi berkata, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Maka kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina?
karena dialah yang memberikan syafaat ketika mereka datang kepada Adam. Nabi Adam malu meminta kepada Allah. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh malu menghadap kepada Allah, sampai pada akhirnya mereka meminta kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 simpang yang kita tak boleh bersama dengan takfiri. Yang pertama, karena mereka membid'ahkan, kalau sudah bid'ah berarti masuk neraka. Yang kedua, memsyirikkan, berarti siapapun yang bertawassul berarti musyrik, kafir, masuk neraka. Yang paling teruk adalah yang ketiga, itulah dia mengkafirkan orang yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, betis Allah. Bi'ayunina, mata Allah. Tangan Allah, betis Allah, mata Allah. Maka kalau disebut tangan, betis, mata, menyamakan Allah dengan makhluk, maka salaf mereka manhajnya 2. Yang pertama, tafwid, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bi'ayunina, mata? Wallahu a'lam bissawab. Apa makna yauma yukshafu an saqin, betis? Serahkan pada Allah, wallahu a'lam bissawab. Apa makna yadullah, tangan? Serahkan pada Allah. Inilah yang paling selamat. Tapi bila kita menghadapi penyakit, kita mesti tunjukkan ubatnya. Bila berhadapan dengan mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, memfisikkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, maka obatnya adalah takwil. Maka salaf mentakwil. Takwil itu bukan mazhab Imam Asy'ari. Takwil adalah mazhab salaf, karena Imam Bukhari pun mentakwil. Apa kata Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari? Kullu syai'in halikun illa wajhah, segalanya hancur binasa, gunung hancur, tanah hancur, bukit hancur, illa wajhah, kecuali wajahnya. Imam Bukhari tidak mengatakan wajah Allah. Imam Bukhari mentakwil, kata Imam Bukhari, illa wajhah, illa mulkah. Wajhah ditakwilkan Imam Bukhari, maknanya adalah mulkah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari pun mentakwil. Imam Malik bin Anas mentakwil. Apa? Ketika Allah turun sepertiga malam, turun dari atas ke bumi, maka kata Imam Malik, yang turun itu adalah tanazzala amruhu, bukan nazala dzatuhu. Karena mustahil Allah naik turun, pergi datang. Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala amma yasifun, Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk yang disematkan, yang disandingkan kepada Allah. Allah itu qadim, Allah itu maha suci. Itulah kenapa selepas menyebut nama Allah, kita menyertakan Allahu Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia daripada sifat-sifat makhluk. Nah, takfiri mengatakan siapa yang mentakwil ayat mutasyabihat, maka berarti dia ta'til, dia sudah meniadakan ayat itu, maka dia kafir. Ini adalah takfiri yang boleh merosakkan persatuan umat. Umat yang ingin menjaga alam semesta, yang ingin menjaga ukhuwah persaudaraan, dirosakkan dengan perkara bid'ah, dirosakkan dengan mensyirikkan, membid'ahkan, dan yang paling teruk adalah mengkafirkan. Inilah bakal yang berterusan akan menjadi takfiri yang boleh menghancurkan persatuan umat. Insya Allah dengan terkawalnya negeri, dengan adanya tauliyah, maka Ustaz Abdul Somad tadi Sahibus Samahah memberikan tauliyah bahwa yang boleh memberikan tazkirah di negeri Perak Darul Rizwan hanyalah orang-orang yang memiliki 3 dalam bidang akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fiqh bermazhab, bukan terus saja mengambil dari Quran, dan dalam bidang akhlak berakhlakul karimah seperti yang sudah disusunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitulah kita menjaga anak-anak kita. Sebab anak kita tonton handphone, dia tengok ada kajian-kajian dari TikTok, dari YouTube, dari FB, dari grup-grup WhatsApp. Maka kalau kita kawal anak-anak kita ini, kita khawatirkan dia akan membid'ahkan ibu bapanya, dia akan mensyirikkan nenek moyangnya, dia akan mengkafirkan orang yang tidak kafir.
Siapa yang mengkafirkan saudaranya, ya kafir, padahal saudaranya itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Berapa banyak orang sudah mengkafirkan hanya masalah takwil, berapa banyak orang sudah membid'ahkan hanya pada perkara yang berbeza pendapat dalam masalah definisi ta'rif daripada bid'ah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sampai hari ini. Maka tabligh tazkirah kita malam ini, pertama menjaga alam semesta, yang kedua menjaga manusia, yang ketiga adalah menjaga negeri. Negeri ini bernama Perak Darul Ridwan. Ridwan diambil dari kata ridha. Yang paling tinggi derajah manusia adalah ridha. Itulah mengapa bila salat tarawih kita menyebut Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, lalu jamaah semua menyambut radhiyallahu an. Ridha, Allah meridainya. Ridha lebih tinggi daripada profesor, lebih tinggi daripada semua yang dilekatkan manusia. Itu semua hanyalah buatan manusia, tapi yang datang dari Allah adalah ridha. As-sabiqunal awwalun, mereka dulu yang masuk Islam, minal muhajirin, dari muhajirin, wal ansar, yang ansar menolong muhajirin yang pindah dari kota Makkah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Sedangkan yang menunggu di Madinah, mereka adalah ansar, dari kata nasara, nasir, ansar, yang menolong. Maka mereka ini semuanya, kata Allah, radhiyallahu an, mereka diridai. Kita setiap kali disebut nama sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu an, itu membezakan kita dengan Syiah. Sebab Syiah mereka melaknat sahabat. Abu Bakar mereka katakan laknatullah alaih, Umar mereka katakan laknatullah alaih. Maka bila kita tengok masjid, di mimbar ada ditulis Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu an. Itu salah satu ciri sifat daripada ahlus sunnah wal jamaah, menyayangi sahabat Nabi, memuliakan keluarga Nabi, alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Kita selalu memuliakan duanya. Cinta kepada sahabat Nabi tidak membuat kita benci kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi tidak membuat kita memusuhi sahabat Nabi. Maka kita selalu menyampaikan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Seimbang antara cinta kepada sahabat dengan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beramal minta surga, karena kalau beramal minta surga hanya dapat surga saja. Tapi beramallah minta ridha, karena kalau minta ridha dapat ridha, surga pasti sudah di tangan. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun akan diberikan Allah kepada engkau, fatarda, kalau engkau ridha. Apa itu ridha? Ulama mendefinisikan ridha, maknanya adalah sururul qalbi bimururil qadha, hati tetap tenang dan bahagia ketika takdir berlaku pada manusia. Maka kita pagi-pagi sebelum matahari terbit, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita ke office, ke kebun, ke sungai, ke laut, ke jalan, kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha engkau Tuhanku, wa bil islami dina, aku ridha Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, wa bil Qur'ani imama, aku ridha Quran sebagai imamku, pemimpinku. Apa kata Allah? Kita ridha. Tinggalkan dunia, cari akhirat, kita ridha. Apapun yang dikatakan Allah, kita ridha. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk, kita ridha. Ridwan, Darul Ridwan, tempat orang-orang yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah nama ini bukan setakat nama, tapi ada hikmah di balik nama itu semua. Darul Ridwan, tempatnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam nama adalah doa, doa supaya mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah diridhai Allah, maka semua dia dapatkan. Itulah maka ketika kita tawaf, kita tidak minta surga. Surga kita minta selepas ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridha, tapi kalau dapat ridha maka sudah pasti dapat jannah. Itulah mengapa dari rukun yamani ke hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selepas itu kita katakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Macam mana kita boleh mendapatkan ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kalau ibu masih ada, kalau ayah masih ada, balik dari tazkirah malam ini. Malam ini tidak hanya setakat tazkirah, bukan hanya sekedar mengaji, tapi juga ada pasar malam. Maka balik dari sini, berikanlah makanan-makanan apa kesukaan ayah ibu kita berikan. Itu menyenangkan hatinya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang yang beriman. Kalau dia sudah ridha, maka rezeki pun turun, terbuka pintu-pintu rezeki. Siapa yang menyenangkan kedua orang tuanya, ridha Allah fi ridhal walidain, ridha orang tua, disitulah turunnya ridha Allah. Wa sukhtullah fi sukhutil walidain, murka Allah, marah Allah ketika kedua orang tua marah, maka disitulah murka Allah turun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah karena mereka berbakti kepada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, jangan lupa bacakan Al-Fatihah. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dibacakannya Al-Quran sekhatam, kana hasanan, itulah yang paling elok, itulah yang paling elok. Tapi kalau tidak mampu membacakan Al-Quran sekhatam, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah kepada orang yang sudah meninggal dunia, bacakanlah surat Yasin. Tapi hadis ini dhaif ustaz, hadis dhaif kata Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif dengan cukup 5 syarat. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi syarah Taqrib An-Nawawi. Yang pertama, sanadnya hadis sahih bersambung. Syarat hadis sahih yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, periwayatnya dhabit. Yang keempat, tidak bercanggah dengan periwayat yang lebih thiqah. Yang kelima, tidak ada illat sebab dia menjadi dhaif. Kalau hadis itu dhaif, boleh kita amalkan. Kata Imam Nawawi, boleh. Disyarah oleh Imam Suyuti, boleh kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada perawi periwayatnya kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal, maka membacakan surah Yasin termasuk hadis dhaif dan boleh. Karena apa? Karena ada yang lebih kuat mengatakan sampai. Itulah dia dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau aku mati meninggal dunia, bacakanlah pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, bacakanlah pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Itulah kenapa malam tahlil kita bacakan pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai akhir. Semua susunan-susunan yang disusun ulama, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, surah Yasin. Itu semua adalah susunan daripada sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini kita bacakan, dikirimkan kepada almarhum almarhumah, mengalirlah pahalanya. Dan yang paling afdal adalah sedekah. Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahala sampai wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, menyiapkan air. Maka Sa'ad pun datang menggali perigi, lalu perigi itu dia wakafkan, kerana
itulah yang afdal. Sebab di gurun pasir Arab susah air, payah mendapatkan air. Maka ketika yang susah, yang payah kita berikan, siapa yang memudahkan, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan, kepayahan, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Orang tua yang sudah meninggal dapat, anak yang hidup pun mengalir dapat. Orang tua yang berbakti kepada ayah ibunya, maka anak-anaknya pun akan berbakti juga kepada dia. Apa yang kita lakukan? Mencari ridha Allah. Ketika semuanya sudah masuk surga, mudah-mudahan kita semua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua sudah masuk surga, Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Apa yang kamu mau? Semua kamu sudah dapat. Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Kami sudah dapat surga beserta bidadari, beserta semuanya dapat, tapi ridhamu kami belum dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku hanya satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima takdirku. Mudah-mudahan kita di Perak Darul Ridwan termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah sesuai dengan namanya, Darul Ridwan, tempatnya ridha Allah, tempatnya orang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha menerima takdir Allah, ridha menerima hukum Allah, ridha menegakkan agama Allah. Raditu billahi rabba. Ketika kita ridha, maka Allah pun ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka semua akan dia berikan, surganya dia berikan, dia jauhkan daripada azabnya. Itulah tazkirah yang boleh disampaikan Ustaz Abdul Somad. Tadi saya mula pukul 9, sekarang sudah pukul 10. Dimanapun menyampaikan tazkirah tetap 60 menit, dan jamaah di Darul Ridwan pun semuanya ridha mendengar ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ikhlas karena Allah, boleh kita amalkan, kita teruskan kepada anak kita, kita share. Yang tak datang malam ini boleh tonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Terima kasih segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.